Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang RAID level 3. Kelompok kami memiliki 3 orang anggota, yaitu saya sendiri, Hilmi Hawari dengan NIM 231401038, lalu Askarasya Rahman Kaban dengan NIM 241011043, dan Muhammad Farhan Prasetyo dengan NIM 241401094. Oke, langsung saja. Yang pertama, arsitektur RAID level 3. RAID level 3 menggunakan striping data pada level byte dengan satu disk untuk menyimpan paritas. Untuk strukturnya membutuhkan sebanyak N plus 1 disk, di mana N adalah banyaknya data disk dan 1 adalah disk untuk menyimpan paritas. Cara kerjanya, data dibagi menjadi strip dan disimpan secara paralel sehingga meningkatkan kecepatan baca. Untuk ilustrasinya sudah saya taruh di sebelah kanan. Lalu, fitur RAID level 3. Untuk kelebihan dari RAID level 3, yang pertama, kecepatan baca yang tinggi. Dikarenakan akses data yang cepat berkat striping. Yang kedua, keandalan data. Karena paritas memungkinkan pemulihan dari kegagalan disk. Dan yang ketiga, sederhana. Implementasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan beberapa level RAID lainnya. Lalu, kekurangannya adalah kinerja tulis yang rendah. Penurunan kinerja saat menulis karena perhitungan paritas. Yang kedua, risiko disk paritas. Karena ketergantungan pada disk paritas yang dapat menjadi titik kegagalan. Dan yang terakhir, penggunaan disk yang tidak efisien. Karena memerlukan minimal 4 disk dengan satu disk khusus untuk paritas. Mekanisme striping. Apa itu striping? Striping itu adalah data dibagi menjadi blok. Pembagian data menjadi potongan kecil atau strip yang disimpan di beberapa disk. Prosesnya, blok disimpan secara bergiliran di disk yang berbeda. Contoh, jika data A, B, C, D, E, F, G, H dibagi menjadi strip ukuran 2, maka disk 1 AB, disk 2 CD, disk 3 EF, dan disk 4 GH. Karena ukurannya 2. Selanjutnya, distribusi paritas. Paritas itu adalah informasi tambahan yang digunakan untuk memulihkan data jika disk gagal. Proses distribusinya, paritas dihitung dengan operasi XOR atau exclusive OR. Yang kedua, paritas disimpan di disk terpisah. Di sini ada contoh perhitungan paritas. Jadi di disk 1 ada 1010, di disk 2 ada 1100, dan di disk 3 1001. Untuk menghitung paritasnya, kita menggunakan operasi XOR. Yang pertama, kita bisa meng-XOR disk 1 dan disk 2, lalu hasil XOR tersebut kita operasikan lagi dengan disk 3. Didapatlah paritasnya, yaitu 1111. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pemulihan data menggunakan bit paritas. Kita lihat di sini, kondisi awalnya, disk 1 memiliki data 1010, disk 2 ini adalah disk yang ingin kita pulihkan karena mengalami kegagalan, dan disk 3 1001. Disk 4 atau disk paritasnya memiliki data 1111. Jadi cara memulihkan data disk 2 kita bisa menggunakan rumus disk 4 atau paritas di XOR dengan disk 3 lalu di XOR dengan disk 1. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah meng-XOR disk 4 dengan disk 3, yaitu 1111 XOR 1001. Lalu hasil dari operasi tersebut kita XOR-kan lagi dengan disk 1, 1010. Lalu kita dapatkan setelah dipulihkan data untuk disk 2 itu 1100. Oke, hal-hal lain yang relevan terkait RAID level 3. RAID level 3 bagus digunakan untuk media streaming, pengolahan video, dan aplikasi database yang memerlukan kecepatan baca tinggi.
Kapasitas efektif dari array RAID level 3 lebih rendah karena satu disk digunakan untuk paritas. Proses pemulihan dapat memakan waktu jika disk paritas gagal. Konfigurasi RAID level 3 perlu dilakukan dengan benar untuk memaksimalkan kinerja dan keandalan. NAS atau Network Attached Storage sering digunakan untuk konfigurasi RAID untuk menyediakan penyimpanan terpusat yang mudah diakses melalui jaringan. Kesimpulannya adalah, RAID level 3 menawarkan kecepatan baca yang tinggi dan keandalan data melalui penggunaan striping dan paritas. Cocok untuk aplikasi seperti media streaming, pengolahan video, dan database yang memerlukan akses cepat. Meskipun efektif, RAID level 3 memiliki kelemahan dalam kinerja tulis akibat overhead perhitungan paritas. Rekomendasinya, sebelum mengimplementasikan RAID level 3, pertimbangkan kebutuhan kapasitas dan pemeliharaan rutin untuk menjaga kesehatan sistem. Evaluasi juga alternatif RAID lainnya, seperti RAID level 5 atau 10, untuk memastikan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Dengan pemilihan yang tepat, RAID level 3 dapat memberikan performa dan keandalan yang signifikan dalam manajemen data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang.